Hanya karena sebuah kode rahasia, LAS12802A, seorang direktur utama yang dikenal angkuh dan tak terkalahkan, justru harus bertekuk lutut di depan karyawan IT junior yang selama ini ia remehkan. Aib terbesar perusahaan yang ia tutupi rapat-rapat, justru ia bongkar sendiri di depan seluruh jajaran direksi. Inilah kisah karma di sebuah gedung pencakar langit Jakarta. Selamat datang di Ken Arok Productions. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga Anda selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya Robbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan alam semesta. Baik, mari kita mulai ceritanya. Mentari pagi baru saja menembus kabut polusi Jakarta, namun di lantai 50 gedung Wijaya Group, suasana sudah jauh lebih panas daripada aspal di bawah sana. Kawasan SCBD, jantung bisnis ibu kota, menjadi saksi bisu denyut nadi ambisi dan kekuasaan. Disinilah, di ruang rapat paling mewah yang menghadap langsung ke hiruk-pikuk jalanan Sudirman, nasib para petinggi perusahaan sedang dipertaruhkan. Ruangan itu dinginnya menusuk tulang. Pendingin udara sengaja diatur ke suhu terendah, seolah ingin membekukan setiap keringat gugup yang mungkin menetes. Tapi hawa dingin itu tak mampu meredam amarah yang membara dari sosok di ujung meja. Dia adalah Pak Baskara, Direktur Utama Wijaya Group. Seorang pria yang di usianya yang belum genap 45, telah membangun kerajaan bisnis ini nyaris dari nol. Namun, kecepatan pencapaiannya diiringi oleh sifat arogan yang legendaris dan mulut setajam silet. Suara Baskara menggema, berat dan menghakimi. Rapat bulanan evaluasi kinerja kali ini adalah bencana. Saya tidak mau tahu, bentaknya. Telapak tangannya memukul permukaan meja kayu mahoni yang mengkilap itu. Para manajer senior, pria dan wanita dengan setelan mahal dan gaji bernilai fantastis, hanya bisa menundukkan kepala. Tak ada yang berani menatap mata langsang direktur utama. Grafik di layar pintar raksasa di belakangnya menunjukkan garis merah yang menukik tajam. Sangat tajam. Target penjualan kita anjlok 30%. 30%. Kalian ini digaji mahal untuk apa? Tidur? Atau kalian pikir perusahaan ini lembaga amal? Baskara berjalan mondar-mandir, sepatu kulitnya yang mahal berdecit pelan di lantai marmer. Tatapannya menyapu satu persatu wajah tegang di ruangan itu. Saya beri waktu 1 minggu. Jika tidak ada perbaikan signifikan, siapkan surat pengunduran diri kalian. Mengerti? Tak ada yang menjawab. Hanya kesunyian yang mencekam. Di Wijaya Group, perintah Baskara adalah titah mutlak. Rapat itu seharusnya membahas strategi, namun kini berubah menjadi pengadilan satu arah. Dan di tengah badai amarah sang direktur utama itu, tak seorang pun menyadari bahwa takdir sedang menunggu untuk memainkan perannya. Tepat di puncak amarah Pak Baskara, ketika ia hendak menunjuk kepala divisi pemasaran untuk dijadikan sasaran berikutnya, layar pintar raksasa di belakangnya tiba-tiba berkedip. Grafik merah yang menukik itu berganti menjadi layar biru kosong, lalu mati total. Keheningan yang sudah tegang kini terasa semakin pekat. Seisi ruangan menahan napas. Ini adalah momen terburuk untuk sebuah kegagalan teknis. Siapa yang bertanggung jawab soal ini? Desis Baskara, suaranya pelan namun penuh ancaman. Dewi, sang manajer HR, sosok wanita yang biasanya tegas namun kini terlihat pucat, buru-buru meraih interkom di meja. Segera panggil tim IT. Sekarang, ucapnya dengan suara gemetar. Tak sampai 1 menit, pintu ruang rapat yang berat itu terbuka pelan. Masuklah seorang pemuda kurus berwajah letih. Kemeja seragam birunya sedikit kusam dan lengannya digulung seadanya. Dia adalah Gilang, staf IT junior yang baru bekerja 6 bulan. Kontras antara Gilang dan isi ruangan itu begitu mencolok. Di sini, di sarang para pemangsa, Gilang tampak seperti seekor rusa kecil yang tersesat. Ia membawa tas selempang berisi peralatan, langkahnya nyaris tak terdengar. Maaf, Pak, Bu, ada masalah di proyektor? Tanyanya pelan, matanya tertuju pada layar yang mati. Pak Baskara mendengus. Ia melirik Gilang dari ujung kepala
hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Masalah? Tentu saja ada masalah. Benda mahal ini mati. Saya tidak bayar kalian untuk main-main. Cepat perbaiki. Gilang tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan segera bergerak ke panel kontrol di dinding. Jari-jarinya bergerak cepat, mencabut satu kabel, memeriksa konektor, lalu memasangnya kembali di lubang yang berbeda. Ia kemudian beralih ke laptop presentasi, mengetikkan beberapa perintah dengan sigap. Seluruh manajer senior hanya bisa memandangi pemuda itu. Bagi mereka, Gilang tak lebih dari sekadar bayangan. Seseorang yang baru terlihat ketika ada sesuatu yang rusak. Kurang dari 2 menit, layar pintar itu kembali menyala. Grafik merah yang mengerikan itu kembali terpampang, seolah tak terjadi apa-apa. Sudah, Pak, kata Gilang pelan, mengelap sedikit keringat di pelipisnya. Ya, sudah. Makanya, kalau kerja itu yang benar. Jangan sampai terulang lagi. Hardik Baskara, seakan-akan kegagalan teknis itu adalah kesalahan pribadi Gilang. Gilang hanya mengangguk lagi. Ia membereskan peralatannya dan bersiap untuk menyelinap keluar dari ruangan itu, berharap bisa segera kembali ke mejanya yang damai di basement. Ia sudah biasa menerima perlakuan seperti itu. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dan menghilang. Tapi ia tidak tahu, takdir punya rencana lain untuknya pagi itu. Gilang sudah setengah berbalik, tangannya hampir menyentuh gagang pintu perak yang dingin itu. Ia hanya ingin pergi. Namun sebuah suara berat menghentikan langkahnya. Tunggu. Itu suara Pak Baskara. Gilang membeku. Ia menelan ludah, lalu berbalik perlahan. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Pak Baskara menatapnya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan senyum sinis yang baru. Karena proyektor mahal ini sudah kembali menyala, kata Baskara, suaranya penuh sarkasme, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling saya sukai. Bagian di mana saya membuktikan, mengapa saya yang duduk di kursi ini, dan kalian tidak. Dengan satu klik di alat presentasi di tangannya, layar di belakangnya berganti. Grafik merah yang menukik tadi hilang, digantikan oleh sebuah diagram yang luar biasa rumit. Penuh dengan kotak-kotak, panah berbelit, dan metrik kinerja yang bahkan para manajer senior pun harus menyipitkan mata untuk memahaminya. Ini adalah arsitektur efisiensi baru yang dirancang sendiri oleh Baskara. Sebuah proyek mercusuar yang ia bangga-banggakan, meski belum terbukti membawa hasil. Ini, kata Baskara, melangkah mendekati layar, menggunakan penunjuk lasernya untuk menyorot diagram itu. Adalah cetak biru kesuksesan yang tampaknya tidak mampu dipahami oleh otak kalian semua. Para manajer hanya diam. Mereka tahu, membantah hanya akan memperpanjang penderitaan mereka. Dan saat itulah, di sudut kanan bawah layar, tertampil sebuah kode kecil. Kode itu nyaris tak terlihat, ditulis dengan huruf yang sangat kecil, seolah-olah catatan kaki teknis atau referensi berkas yang lupa dihapus. Kode itu berbunyi, LA12802A. Sebuah kode yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan diagram efisiensi yang sedang dipresentasikan. Sebuah kesalahan kecil, sisa-sisa dari berkas lain yang disalin tempel. Bagi semua orang di ruangan itu, kode itu hanyalah sampah digital. Tidak berarti apa-apa. Namun, bagi Gilang yang masih berdiri terpaku di dekat pintu, kode itu terasa seperti hantaman petir di siang bolong. Matanya terpaku pada deretan huruf dan angka itu. Dunianya serasa berhenti berputar. Udara di ruangan yang dingin itu tiba-tiba terasa sesak di dadanya. Pak Baskara menikmati kesunyian yang mencekam itu. Baginya, kebingungan di wajah para bawahannya adalah penegasan atas keunggulannya. Ia melihat para manajer senior, orang-orang dengan gaji ratusan juta, kini tampak seperti anak sekolah yang tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Senyum sinisnya semakin lebar. Ia sengaja mengarahkan penunjuk lasernya, bukan lagi ke diagram utama, tapi tepat ke kode kecil di sudut kanan bawah itu. Titik merah lasernya berkedip-kedip di atas tulisan LA12802A. Lihat ini, katanya, suaranya menggema penuh kesombongan. Bahkan detail terkecil dari rencana saya pun terlalu rumit untuk kalian pahami, bukan? Ia berjalan kembali ke tengah ruangan, melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya yang tajam berkilauan penuh ejekan. Kalian semua, ia memulai,
Nadanya seolah sedang memberi kuliah di depan orang-orang yang tak sepadan. Selalu mengeluh soal gaji. Selalu merasa kurang dibayar. Tapi lihat kinerja kalian. Nol besar. Baskara berhenti sejenak, membiarkan penghinaan itu meresap ke dalam tulang setiap orang di ruangan itu. Baiklah, serunya tiba-tiba, seolah mendapat ide cemerlang. Saya sedang berbaik hati hari ini. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan kecil? Dia menunjuk kembali ke kode misterius di layar. Itu. Kode sederhana itu. LA12802A. Kalau ada satu saja di antara kalian di ruangan ini, lanjutnya, suaranya menantang, yang bisa menjelaskan pada saya apa arti kode itu, saya akan menaikkan gajinya 10 kali lipat. Dia membelalakan matanya. Detik ini juga, saya akan panggil Dewi dari HRD untuk mengurus suratnya sekarang juga. Tantangan itu menggantung di udara. Para manajer saling berpandangan cemas. Ada yang mencoba mengetik kode itu di ponsel mereka secara sembunyi-sembunyi, namun tak menemukan apa-apa. Ada yang berpura-pura berpikir keras, padahal otaknya buntu. Kode itu tidak ada di arsip perusahaan, tidak ada di mesin pencari. Itu tampak seperti omong kosong acak. Baskara tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dingin dan merendahkan. Lihat. Tidak ada. Kan? Kalian memang hanya... Saat itulah, matanya menangkap sosok Gilang. Karyawan IT Junior yang masih berdiri kaku seperti patung di dekat pintu. Target yang sempurna untuk menutup pertunjukannya. Ah, kata Baskara. Ia berjalan mendekati Gilang, aura arogansinya terasa menyesakkan. Bagaimana dengan kamu? Ia menunjuk Gilang dengan dagunya, membuat pemuda itu tersentak. Kamu, kan orang IT. Harusnya kamu paling mengerti hal-hal teknis seperti ini. Kan? Ejeknya. Coba, kata Baskara. Kini suaranya terdengar di seluruh ruangan lewat mikrofon kecil di kerah jasnya. Coba baca. Artikan kode itu untuk kami semua yang bodoh ini. Baskara tersenyum puas. Ia menyilangkan tangan, menunggu jawaban gagap atau gelengan kepala pasrah dari Gilang, yang akan menjadi puncak kemenangannya hari itu. Dia tidak tahu, dia baru saja meminta Gilang untuk membacakan surat kematian karirnya sendiri. Seluruh ruangan itu hening seketika. Hening yang memekakkan telinga. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desis pendingin udara yang kini terasa seperti raungan badai salju. Para manajer senior menahan napas. Ini adalah puncak pertunjukan kekuasaan Pak Baskara, mempermalukan seorang karyawan junior di depan seluruh petinggi perusahaan. Bagi mereka, ini adalah tontonan yang tidak nyaman, namun tak ada satupun yang berani menginterupsi. Melawan Baskara sama saja dengan menandatangani surat pengunduran diri saat itu juga. Gilang hanya berdiri mematung. Wajahnya tidak berekspresi, matanya masih terpaku pada deretan kode LA12802A di layar. Dia tidak menunduk, tidak juga terlihat takut. Dia hanya diam, seolah sedang memproses sesuatu yang sangat jauh. Baskara menunggu 1 detik. 2 detik, 3 detik. Keheningan Gilang adalah jawaban yang ia butuhkan. Itu adalah konfirmasi kemenangannya. Dia tertawa. Tawa pendek yang tajam dan penuh hinaan. Hah? Tentu saja kamu tidak tahu, katanya, memecah keheningan. Ia berbalik menghadap para manajer, seolah berkata, sudah saya duga. Benar saja. Bagaimana mungkin seorang staf teknisi rendahan bisa mengerti cetak biru strategi perusahaan? Lanjutnya, suaranya kini kembali meninggi. Dia lalu menoleh kembali ke Gilang. Kali ini, tatapannya tak lagi menantang, melainkan membuang. Tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang tidak penting. Oh, maaf, kata Baskara, nadanya dibuat-buat seolah menyesal. Saya lupa. Kamu, kan cuma tukang IT. Ejekan terakhir itu mendarat telak. Itu adalah penegasan status, pemisahan kasta antara pemikir dan pekerja. Sudahlah, usir Baskara sambil mengibaskan tangannya, tak lagi memandang Gilang. Waktu saya terlalu berharga untuk ini. Kembali saja ke mejamu di basement. Urus kabel-kabelmu. Biar kami yang mengurus hal-hal besar. Baskara berbalik, siap melanjutkan presentasinya yang tertunda. Dia mengira drama kecil itu sudah selesai. Namun, dia salah besar.
Karena tepat saat Baskara memunggunginya, sebuah suara terdengar. Suara yang pelan, namun cukup jelas untuk menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu. Itu suara Gilang. Gilang seharusnya melangkah pergi. Pintu itu hanya berjarak 2 langkah darinya. Itu adalah jalan keluarnya dari penghinaan publik ini. Para manajer senior sudah mengalihkan pandangan mereka kembali ke Pak Baskara, siap untuk menerima omelan putaran kedua. Tapi Gilang tidak bergerak. Ia tetap berdiri kaku di tempatnya. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. 1 detik berlalu. Baskara, yang sudah siap mengganti slide presentasinya, menyadari bahwa pemuda itu belum juga pergi. Ia berbalik, alisnya bertaut. Apalagi? Saya bilang, keluar? Hardiknya, kesabarannya sudah habis. Saat itulah semua orang di ruangan itu menoleh kembali ke arah Gilang. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Pemuda yang tadinya selalu menunduk, yang tampak kuyu dan lelah, kini berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, tetapi tatapan matanya sungguh berbeda. Mata itu tidak lagi menatap lantai atau wajah Baskara. Mata Gilang terkunci pada 1 titik di layar raksasa di belakang sang direktur utama. Ia menatap kode LA12802A dengan intensitas yang mengerikan, seolah-olah ia tidak melihat deretan huruf dan angka, melainkan sesosok hantu dari masa lalu. "Kamu tuli?" bentak Baskara, mulai melangkah mendekati Gilang. Gilang sedikit tersentak, seolah terbangun dari mimpi buruk. Ia mengalihkan pandangannya dari layar ke wajah Pak Baskara. "Pak?" Suara Gilang keluar, nyaris tak terdengar. Hanya bisikan serak. "Apa, Pak? Pak? Kamu mau dipecat?" Gilang menelan ludah. Ia tampak bergulat dengan sesuatu di dalam dirinya. Ketakutan yang amat besar bertarung dengan sebuah dorongan yang lebih besar lagi. Kemudian, ia berbicara lagi. Kali ini, suaranya tidak lagi pelan. Suara itu bergetar, ya, tapi getaran itu bukan hanya karena takut. Ada nada keyakinan yang aneh di dalamnya. "Kode itu, Pak." Baskara berhenti melangkah. Sesuatu dalam nada bicara Gilang membuatnya terdiam. Gilang mengangkat tangannya yang sedikit gemetar, menunjuk lurus ke arah layar. Jari telunjuknya mengarah tepat ke kode LA12802A. Itu bukan kode metrik kinerja," kata Gilang. Suaranya, meski bergetar, terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang sunyi senyap itu. Keheningan di ruang rapat itu kini berubah. Jika tadi hening karena tegang dan takut pada Baskara, kini hening karena kebingungan. Seluruh manajer menatap Gilang. "Apa maksud? Bukan kode metrik kinerja?" Pak Baskara berhenti tertawa. Senyum sinis di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel. Ia mengira pemuda ini hanya mencoba mengulur waktu atau mencari-cari alasan. "Lalu apa? Hah?" sembur Baskara. "Kode resep rahasia? Kamu pikir ini lelucon? Saya tidak punya waktu untuk omong kosongmu." Gilang tidak gentar. Tatapannya masih terkunci pada Baskara. "Bukan, Pak," jawabnya. Itu format arsip digital." "Format arsip?" ulang Baskara, nadanya meremehkan. "Format arsip apa?" "Perusahaan ini menggunakan sistem pengarsipan yang berbeda." "Benar, Pak," kata Gilang, nadanya semakin mantap. "Karena itu bukan format arsip Wijaya Group." Gilang mengambil 1 langkah maju. Untuk pertama kalinya, ia tidak tampak seperti karyawan junior yang ketakutan. Ia tampak seperti seorang ahli yang sedang menjelaskan fakta teknis. "Saya mengenali format itu," lanjut Gilang. "Saya pernah mempelajarinya. Itu adalah sistem klasifikasi dokumen yang sangat spesifik. LA bukan singkatan dari laba aktual atau semacamnya," jelas Gilang, suaranya kini terdengar stabil dan jelas. LA adalah singkatan dari laporan audit. Beberapa manajer di meja itu mulai saling berbisik pelan. Kata, "laporan audit," selalu membawa nuansa serius. Baskara masih diam, namun rahangnya terlihat mengeras. Gilang melanjutkan penjelasannya. Angka setelahnya adalah klasifikasi proyek dan dokumen. Pukul 1.28 itu berarti proyek 1, dokumen 28.
Gilang berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan bagian terakhir, katanya, matanya kini menatap tajam langsung ke mata Baskara. 02A, itu adalah penanda revisi dan status. Revisi bulan Februari, Arsip A. Gilang menyelesaikan penjelasannya. Laporan audit. Proyek 1, dokumen 28. Revisi Februari, Arsip A. Di ruangan itu, penjelasan Gilang terdengar sangat teknis, namun sangat presisi. Terlalu presisi untuk sebuah tebakan acak. Terlalu spesifik untuk sebuah omong kosong. Para manajer senior kini menatap Gilang dengan pandangan baru. Dan Pak Baskara, dia tidak lagi tertawa. Ruangan itu kembali senyap. Namun kesenyapan kali ini adalah jenis kesenyapan yang berat dan syarat makna. Penjelasan Gilang yang tenang dan teknis menggantung di udara, terasa terlalu akurat untuk sebuah karangan. Itu bukan tebakan. Itu adalah fakta. Seluruh manajer senior di ruangan itu, orang-orang yang telah puluhan tahun diasah untuk membaca situasi, serentak menolehkan pandangan mereka. Bukan lagi ke Gilang, tapi ke Pak Baskara. Dan mereka melihatnya. Pak Baskara, yang semenit lalu berdiri angkuh dengan senyum mengejek, kini berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya tegas dan dingin, perlahan mulai memerah padam. Ini bukan merah karena amarah yang biasa ia tunjukkan, yang meledak-ledak dan mengintimidasi. Ini adalah merah pekat yang ganjil. Merah seseorang yang tertangkap basah, yang kehabisan napas. Persis seperti pria di gambar yang sedang dipermalukan di depan umum. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai terlihat mengalir di pelipisnya, membasahi rambutnya yang tertata rapi. Dia, sang direktur utama Wijaya Group, untuk pertama kalinya terlihat panik. Omong-omong kosong. Desis Baskara. Ia mencoba tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara serak yang tercekat di tenggorokan. Karangan yang bagus sekali. Kamu pasti mengada-ada. Ia menunjuk Gilang, tetapi kali ini jarinya terlihat jelas gemetar. Tangan yang tadi dengan sombong menantang, kini bergetar hebat. Para manajer di meja itu saling berpandangan. Tak ada lagi bisikan. Yang ada hanyalah tatapan mata yang saling mengunci, seolah serentak berkata, dia tahu. Anak itu tahu sesuatu yang besar. Bau skandal, bau sesuatu yang busuk dan telah lama dikubur rapat-rapat, kini mulai menguar pekat di ruangan berpendingin itu. Bau aib itu lebih menyengat daripada parfum mahal yang dipakai para eksekutif. Kamu. Baskara mencoba lagi, suaranya kini naik 1 oktav, terdengar nyaring dan tidak stabil. Kamu dipecat. Dengar? Kamu dipecat. Keluar dari ruangan saya. Security. Panggil security. Tapi Gilang tidak bergerak. Dia hanya menatap Baskara dengan tenang. Ancaman pemecatan itu kini terdengar hampa. Saya hanya menjawab pertanyaan Bapak, kata Gilang, suaranya kini terdengar dingin dan datar. Bapak yang menawarkan kenaikan gaji 10 kali lipat. Saya hanya membaca apa yang tertulis di layar. Baskara terdiam. Dia telah masuk ke perangkapnya sendiri. Tantangan sombongnya kini berbalik menjadi senjata yang menusuk lehernya. Dia yang tadi menunjuk-nunjuk, kini terlihat seperti terdakwa yang menunggu vonis. Ancaman pemecatan itu menggantung di udara, namun tak lagi memiliki bobot. Para manajer senior kini melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Pak Baskara, sang penguasa absolut Wijaya Group, terlihat terpojok oleh seorang staf junior. Gertakannya terdengar kosong, seperti gonggongan anjing yang ketakutan. Omong kosong. Karangan. Ulang Baskara, suaranya semakin nyaring, mencoba merebut kembali kendali yang telah terlepas dari genggamannya. Berani-beraninya kamu menuduh. Kamu tidak tahu apa-apa. Gilang menggeleng pelan. Tatapan tenangnya kini berubah menjadi sorot mata yang dingin dan menusuk. Saya tahu apa yang saya lihat, Pak, kata Gilang. Nada bicaranya tetap datar. Namun setiap kata yang ia ucapkan bagaikan palu godam yang menghantam fondasi ruangan itu. Saya tahu format arsip itu. Saya sangat mengenalnya. Saya mempelajarinya bertahun-tahun, lanjut Gilang. Ia berhenti sejenak, membiarkan Baskara dan seluruh isi ruangan menunggu. Karena itu, kata Gilang, adalah format sistem pengarsipan digital yang dibuat khusus untuk PT
Amanah Sentosa. Nama itu, PT. Amanah Sentosa. Nama itu mendarat di tengah ruangan rapat seperti sebuah bom waktu yang baru saja diaktifkan. Bagi beberapa manajer baru, nama itu mungkin asing. Tapi bagi para petinggi senior yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis Jakarta, nama itu adalah sebuah kenangan pahit. Sebuah cerita lama tentang kejatuhan yang spektakuler. Wajah Baskara berubah seketika. Jika tadi merah padam karena panik, kini wajahnya pucat pasi. Pucat seperti mayat. Ia bahkan mundur satu langkah kecil, seolah nama itu adalah sebuah pukulan fisik. Gilang, yang kini memegang kendali penuh atas situasi, melanjutkan penjelasannya. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut 5 tahun yang lalu. Katanya, seolah menceritakan sebuah fakta sejarah yang netral. Kemudian, ia menjatuhkan palu godam kedua. Perusahaan yang sama, yang kalah telak dalam tender proyek strategis nasional Pelabuhan Utara, lanjut Gilang. Tender raksasa yang 5 tahun lalu, secara mengejutkan, dimenangkan oleh Wijaya Group. Kini semuanya terhubung. Ini bukan lagi soal kode teknis. Ini soal sejarah. Soal dua perusahaan rival. Soal kemenangan Wijaya Group yang melambungkan nama Baskara ke puncak, dan kekalahan Amanah Sentosa yang menghancurkan perusahaan itu hingga tak bersisa. Pertanyaannya kini bukan lagi, apa arti kode itu? Pertanyaannya adalah, kenapa arsip rahasia milik perusahaan rival yang sudah bangkrut 5 tahun lalu, bisa muncul di layar presentasi pribadi Direktur Utama Wijaya Group? Seluruh ruangan itu seolah kehabisan oksigen. Koneksi itu begitu telak, begitu mengerikan. Kemenangan besar Wijaya Group, yang menjadi legenda di dunia korporat Jakarta, kini terhubung langsung dengan arsip rahasia perusahaan rival yang hancur lebur. Wajah pucat Pak Baskara kini dipenuhi teror murni. Matanya membelalak liar, mencari-cari jalan keluar yang tidak ada. Dia tidak lagi melihat para manajernya. Dia hanya melihat Gilang, sosok yang kini menjelma menjadi algojo dari masa lalunya. "Cukup," teriak Baskara. Suaranya pecah, melengking tinggi, kehilangan semua wibawanya. "Security. Mana security? Saya bilang panggil security. Seret anak ini keluar. Sekarang." Ia menekan-nekan tombol interkom di meja dengan brutal, tapi tangannya yang gemetar hebat terus-menerus meleset. Namun, suara Gilang kembali terdengar, memotong teriakan panik sang Direktur Utama. Suaranya kini tidak lagi bergetar. Suara itu dingin, tegas, dan menusuk. "Bapak yang menantang saya," kata Gilang. Ia maju satu langkah lagi, kini berdiri hanya beberapa meter dari Baskara. "Bapak yang menawarkan kenaikan gaji 10 kali lipat. Saya hanya menyelesaikan jawaban saya." Gilang menoleh sejenak, menatap satu persatu manajer senior yang kini memandangnya dengan campuran rasa ngeri dan takjub. "PT Amanah Sentosa," lanjut Gilang, "bangkrut bukan hanya karena kalah tender." Ia kembali memfokuskan tatapannya pada Baskara, yang kini bersandar di meja, terengah-engah. "Dan laporan audit 12802A, kata Gilang, suaranya terdengar jernih di ruangan yang hening itu, "bukanlah laporan audit biasa. Itu adalah nama berkas spesifik." "Itu adalah berkas," Gilang berhenti sepersekian detik, "yang berisi bukti transfer dana ilegal." Napas kolektif tertahan di ruangan itu. Dewi, manajer HR, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Gilang belum selesai. Dia melontarkan peluru terakhir yang meruntuhkan segalanya. Dana ilegal yang digunakan oleh oknum internal Wijaya Group 5 tahun lalu untuk menyuap panitia tender proyek Pelabuhan Utara. Selesai. Vonis telah dijatuhkan. Aib terbesar perusahaan, dosa asal yang melahirkan kerajaan bisnis Baskara, rahasia paling kelam yang dikubur di dasar kehancuran perusahaan lain, kini telah dibongkar. Dan yang ironis, dibongkar oleh Pak Baskara sendiri, melalui kesombongannya yang tak terbatas, yang secara tidak sengaja menampilkan kode itu di layar presentasinya. Dia telah menggali kuburannya sendiri, dan Gilanglah yang menyediakan batu nisannya. Jika ledakan bom bisa membeku, inilah yang terjadi di ruang rapat itu. Waktu serasa berhenti. Tuduhan itu, kata, suap, transfer ilegal, terlalu besar, terlalu telak untuk diproses seketika. Para manajer senior mematung di kursi mereka.
Ini bukan lagi sekadar skandal korporat, ini adalah kejahatan serius. Pak Baskara menatap Gilang seolah baru saja melihat hantu. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi kehitaman, darah seolah surut dari seluruh permukaan kulitnya. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dia mencoba mengucapkan sesuatu, bantahan, ancaman, tapi tak ada kata yang keluar. Dia terhuyung mundur, tangannya yang gemetar mencengkeram pinggiran meja mahoni untuk menahan tubuhnya agar tidak rubuh. "Siapa kamu?" Pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibirnya. Bukan lagi bentakan seorang direktur utama, melainkan bisikan penuh kengerian. "Siapa anak ini? Staf IT Junior? Tukang kabel? Tidak mungkin. Pengetahuan sedetail ini, ketenangan sedingin ini bukan kebetulan." Baskara menatap lurus ke mata Gilang, kini benar-benar melihat pemuda itu untuk pertama kalinya. Dan di mata yang tenang itu, Baskara tidak melihat ketakutan. Ia melihat api dendam yang telah membara selama 5 tahun. Gilang menarik napas panjang. Ini adalah momen yang telah ia tunggu. Momen yang ia rencanakan dalam ribuan malam tanpa tidur, sambil merawat ibunya yang sakit akibat kejatuhan keluarga mereka. "Bapak bertanya siapa saya?" ulang Gilang, suaranya kini terdengar berat, syarat dengan beban masa lalu. 5 tahun lalu, Gilang memulai, suaranya kini ditujukan pada Baskara, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Ada seorang pria yang hidupnya hancur karena berkas itu. Seorang direktur keuangan yang jujur, yang tiba-tiba menemukan rekening atas namanya digunakan untuk mentransfer dana haram puluhan miliar rupiah. Baskara mulai gemetar hebat. Dia tahu cerita ini. Tentu saja dia tahu. Pria itu mencoba melapor, lanjut Gilang, tapi sebelum dia sempat membuka mulut, dia dijebak. Bukti palsu ditanam. Dia dituduh sebagai dalang tunggal korupsi dan pencucian uang di PT Amanah Sentosa. Dia dijadikan kambing hitam untuk menutupi jejak si penerima suap yang sebenarnya. Mata Gilang menyipit, menahan kepedihan yang amat dalam. Pria itu, Pak Haris, adalah direktur keuangan PT Amanah Sentosa. Gilang berhenti, membiarkan nama itu meresap. Lalu, dia menjatuhkan vonis terakhirnya. "Dan beliau adalah ayah saya. Saya Gilang Saputra Haris," katanya, menegaskan identitasnya. "Saya masuk ke perusahaan ini bukan untuk menjadi tukang IT, Pak Baskara. Saya masuk ke sini untuk mencari berkas yang baru saja Anda tampilkan di layar itu. Berkas yang akan membersihkan nama ayah saya dan menyeret Anda ke tempat beliau sekarang." "Ayah saya." Dua kata itu menggema di ruangan yang hening, lebih keras daripada bentakan Baskara sebelumnya. Dua kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati karir sang direktur utama. Seluruh jajaran manajer senior kini memandang Baskara dengan tatapan yang sama sekali baru. Bukan lagi takut, melainkan campuran antara ngeri, jijik, dan kasihan. Pak Baskara telah melakukannya. Dengan kesombongannya yang tak terbatas, dia telah secara tidak sengaja menampilkan satu-satunya jejak digital dari kejahatan terbesarnya di layar raksasa. Dia tidak hanya menampilkannya, dia membanggakannya, dia menjadikannya bahan ejekan, dia menantang seluruh ruangan untuk membacanya, dan bahkan menawarkan hadiah 10 kali lipat gaji. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan cara yang paling ironis dan paling tuntas. Realisasi ini menghantam Baskara seperti hantaman kereta barang. Wibawanya hancur berkeping-keping. Dia kini bukan lagi seorang pemimpin yang ditakuti, dia hanyalah seorang kriminal yang kedoknya terbuka. "Tidak!" Baskara berteriak. Bukan lagi teriakan kemarahan, tapi teriakan panik seekor hewan yang terpojok. "Security! Saya bilang panggil security!" Teriaknya histeris, suaranya melengking. "Tangkap dia! Tangkap anak ini! Dia memfitnah! Dia penyusup!" Dia tidak lagi menunggu interkom. Baskara berlari, tersandung, ke arah laptop presentasi yang ada di podium. Tujuannya hanya satu, mematikan layar itu. Mematikan bukti itu. Tapi tangannya gemetar hebat. Gemetar yang tak terkendali. Dia mencoba meraih tetikus, tapi tangannya menyenggol laptop itu hingga hampir jatuh. Dia mencoba menekan tombol di papan ketik, tapi jari-jarinya yang basah oleh keringat dingin terus meleset. Dia tampak menyedihkan.
Di tengah kepanikan brutal itu, pintu ruang rapat akhirnya terbuka. Dua orang petugas security berbadan tegap masuk dengan tergesa-gesa. Wajah mereka bingung karena dipanggil berkali-kali ke ruang rapat direksi. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu security, matanya bergerak cepat, mencoba memahami situasi. Mereka melihat pemandangan yang ganjil, para manajer senior duduk mematung, Pak Direktur utama mereka terlihat kacau balau dan histeris di dekat podium, menunjuk-nunjuk seorang staf IT muda yang berdiri dengan tenang di dekat pintu. "Tangkap dia," jerit Baskara. "Borgol dia. Bawa dia keluar dari sini. Cepat." Kedua petugas security itu berdiri kaku di ambang pintu. Wajah mereka diliputi kebingungan total. Di satu sisi, direktur utama mereka, orang paling berkuasa di gedung ini, sedang histeris dan menunjuk-nunjuk. Di sisi lain, seorang staf IT yang mereka kenali wajahnya, berdiri dengan tenang seolah bukan dia yang menjadi pusat kekacauan. "Saya bilang tangkap dia. Apa kalian tuli?" raung Baskara, suaranya pecah dan putus asa. Terlatih untuk mematuhi atasan tertinggi, kedua petugas itu saling berpandangan sejenak, lalu mulai melangkah hati-hati ke arah Gilang. Mereka tidak tahu apa kesalahannya, tapi perintah adalah perintah. "Tunggu, Pak." Suara Gilang yang tenang dan berwibawa itu menghentikan langkah mereka. Jauh lebih efektif daripada teriakan histeris Baskara. "Sebelum Bapak membawa saya," kata Gilang, kini berbicara kepada kedua petugas security itu, namun matanya menatap seluruh manajer di ruangan. "Ada sesuatu yang harus kalian semua lihat. Sesuatu yang telah disembunyikan Pak Baskara selama 5 tahun. Baskara, yang masih berada di dekat podium, berusaha mematikan layar dengan panik. Tapi dia tidak tahu, Gilang adalah ahlinya. Jaringan adalah rumahnya. Pak Baskara sudah berbaik hati menunjukkan nama berkasnya," lanjut Gilang. "Sekarang, izinkan saya menunjukkan isi dari berkas itu." Gilang tidak menyentuh laptop presentasi. Ia hanya meraih ponsel dari saku kemejanya. Sebuah ponsel dinas biasa yang tampak usang. Dengan 2 gesekan cepat ibu jarinya di layar ponsel, dia mengambil alih kendali proyektor dari jarak jauh. Dia telah mempersiapkan akses ini sejak tadi, saat ia pura-pura memperbaiki koneksi kabel. Layar pintar raksasa di belakang Baskara berkedip sekali. Diagram efisiensi dan kode LA12802A yang terpampang di sana, lenyap seketika. Sebagai gantinya, muncul sebuah gambar pindaian dokumen. Itu adalah sebuah slip perintah transfer bank. Jelas sekali. Tujuannya adalah sebuah rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Pengirimnya, PT Wijaya Group. Nominalnya, angka yang membuat beberapa manajer terkesiap menahan napas. Layar berganti lagi. Kini menampilkan sebuah lembar lajur. Rincian tanggal, kode, dan catatan-catatan kecil yang merujuk pada biaya pelicin dan koordinasi panitia. Dan akhirnya, layar berganti untuk terakhir kalinya. Menampilkan sebuah ikon pemutar audio sederhana. Gilang menekan satu tombol lagi di ponselnya. Dan ruangan itu dipenuhi oleh suara. Rekaman percakapan. Suaranya sedikit redam, direkam secara sembunyi-sembunyi, tapi tidak diragukan lagi. Itu adalah suara Pak Baskara, 5 tahun lebih muda, sedang tertawa dan bernegosiasi dengan seseorang di seberang telepon. Mereka tidak membicarakan bisnis. Mereka membicarakan harga untuk sebuah kemenangan tender. Itulah isi dari berkas LA12802A. Bukti transfer, buku besar rahasia, dan rekaman pengakuan. Kedua petugas security itu membeku. Mereka bukan lagi security yang hendak menangkap penyusup. Mereka kini adalah saksi mata sebuah kejahatan besar. Di depan layar yang membongkar dosanya, Pak Baskara tidak lagi berteriak. Seluruh kekuatan seolah tersedot habis dari tubuhnya. Kakinya lemas. Ia ambruk. Terduduk di lantai marmer yang dingin, lunglai tak bertenaga, dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Ruang rapat lantai 50 itu kini menjadi ruang sidang dadakan. Rekaman suara Pak Baskara yang sedang tawar-menawar harga kecurangan itu masih menggema pelan, mengisi keheningan yang absolut. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bukti itu tak terbantahkan. Dewi, sang manajer HR, adalah yang pertama bergerak. Dengan tangan gemetar, dia tidak lagi memanggil security. Dia mengeluarkan ponselnya,
menjauh sedikit dari meja, dan menelepon pihak berwajib. Suaranya pelan, "Saya Dewi dari Wijaya Group. Saya ingin melaporkan tindak pidana korupsi dan suap. Pelakunya ada di ruangan saya sekarang." Para manajer senior lainnya hanya duduk tertegun. Kerajaan yang mereka layani, sumber kemakmuran mereka, ternyata dibangun di atas fondasi kebusukan. Beberapa tampak marah, merasa dibohongi. Yang lain tampak takut, khawatir nama mereka ikut terseret dalam reruntuhan ini. Gilang berdiri dengan tenang di tengah kekacauan itu. Beban dendam yang ia pikul selama 5 tahun terasa terangkat dari pundaknya. Dia telah berhasil. Dia tidak hanya menemukan bukti, dia telah membuat sang pelaku mengakui keberadaan bukti itu di depan seluruh petinggi perusahaan. Kedua petugas security yang tadinya bingung, kini mengerti tugas mereka. Mereka tidak lagi mendekati Gilang. Mereka melangkah maju, melewati Gilang, dan berdiri di sisi kiri dan kanan Pak Baskara, yang masih terduduk lunglai di lantai. Baskara tidak melawan. Dia hanya menatap kosong ke layar yang masih menyala, layar yang menjadi nisan bagi karirnya. Rapat bulanan hari itu dibubarkan, bukan oleh sang direktur utama, tapi oleh kedatangan tim penyidik. Dalam hitungan 1 minggu, berita itu mengguncang seluruh Jakarta. Kabar kejatuhan Wijaya Group menjadi tajuk utama di setiap surat kabar dan portal berita. Gedung pencakar langit di SCBD itu, yang tadinya simbol kesuksesan, kini menjadi simbol kejatuhan akibat kesombongan. Pak Baskara ditangkap hari itu juga. Penyelidikan dibuka kembali atas kasus PT Amanah Sentosa. Nama Pak Haris, ayah Gilang, akhirnya dibersihkan dari segala tuduhan. Kebenaran telah menemukan jalannya. Dan Gilang, dia tidak mengambil tawaran kenaikan gaji 10 kali lipat itu. Dia mengundurkan diri dari Wijaya Group pada hari yang sama, membawa serta satu-satunya hal yang ia cari, keadilan. Tantangan arogan sang direktur utama, "Kalau bisa baca ini, gajimu naik 10 kali lipat." Akhirnya benar-benar terjadi. Bukan Gilang yang menerimanya, tapi karma. Karma telah menagih utang Baskara, bukan 10 kali lipat, tapi 100 kali lipat, mengambil semua yang telah ia bangun di atas penderitaan orang lain. Kisah ini tidak berakhir saat Pak Baskara terduduk lunglai di lantai marmer. Kejatuhannya baru saja dimulai. Dia harus kehilangan segalanya. Kekayaan yang ia kumpulkan, jabatan yang ia banggakan, dan kekuasaan yang ia salahgunakan, lenyap dalam sekejap. Hari-harinya kini dihabiskan di balik jeruji besi, membayar tuntas harga kesombongan dan kecurangannya, merenungi bagaimana sebuah kode kecil yang ia remehkan menjadi palu godam yang menghancurkan hidupnya. Adapun Wijaya Group, perusahaan raksasa itu tak pernah pulih. Dibangun di atas fondasi kebohongan, ia runtuh berkeping-keping begitu kebenaran terungkap. Skandal itu terlalu besar, aib itu terlalu pekat. Dan Gilang? Dia adalah pemenang sesungguhnya. Setelah semua bukti diserahkan, nama baik ayahnya, Pak Haris, pulih sepenuhnya. Beliau dibebaskan dari segala tuduhan yang telah memenjarakannya secara tidak adil. Gilang tidak mengambil 1 sen pun dari sisa-sisa harta Wijaya Group.